Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua Badan Anggaran, yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri PPN Kepala Bappenas, Ibu Deputi Gubernur Senior, beserta Bapak Ibu semua yang hadir. Saya tidak lama Ketua, mudah-mudahan tidak lebih dari 5 menit. Pertama, saya ingin flashback dulu terkait penyerapan anggaran kita. Ibu Menteri menyampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa dana PEN kita masih tersisa 340 triliun. Karena penyerapan baru 24,9%. Kemudian Pemda masih punya uang di bank setidaknya 200 triliun. Ini artinya ada 540 triliun uang yang tidak bergerak. Tentu ini harus menjadi pelajaran mahal untuk kita semua, pemerintah daerah. Kenapa dana yang sebanyak ini, yang saat ini sangat kita butuhkan untuk menggerakkan ekonomi kita, tetapi tidak bergerak, tidak netes, tidak nyampe ke rakyat. Padahal uang inilah yang kita harapkan menjadi stimulus untuk bisa menggerakkan ekonomi kita di tengah berbagai tekanan kondisi regional dan global yang sedang kita hadapi saat ini. Ada masalah apa? Apa jangan-jangan saringan yang dibuat oleh Ibu Menteri Keuangan dan pemerintah terlalu ketat, terlalu rapat, sehingga uang ini tidak netes? Tentu saya tidak menyarankan supaya kita aut-autan tanpa memperhatikan akuntabilitas dan lain sebagainya. Tetapi jangan sampai birokrasi dan aturan main yang kita buat justru menyulitkan kita sendiri. Karena uang ini sedang kita harapkan bisa menjadi penggerak ekonomi kita. Apalagi uang ini setahu saya adalah uang mahal karena sebagian besar dari hutang. Yang ADB mencatat bahwa kita adalah negara termasuk yang berhutang dengan bunga yang cukup tinggi. Itu yang pertama, Ketua. Tentu ini akan nyambung dengan apa yang kita diskusikan pada hari ini, terutama terkait belanja pusat, di mana di poin 3 kita menyampaikan bahwa pemerintah perlu meningkatkan alokasi belanja pusat yang bersifat prioritas dibandingkan dengan non-prioritas. Saya ingin menekankan tentang prioritas ini. Menurut saya, belanja kita hari-hari ini adalah belanja yang betul-betul bisa kita gunakan untuk secara taktis mendorong ekonomi kita untuk bisa bergerak. Segala belanja yang dampaknya masih akan kita rasakan 5 atau 10 tahun lagi, tunda saja dulu. Kita perlu belanja yang hari ini langsung bisa mendorong ekonomi kita. Karena ekonomi kita sedang tertekan oleh kondisi global, baik perang, persoalan energi, persoalan pengetatan likuiditas, dan lain sebagainya. Apalagi kita tahu, jumlah uang yang kita belanjakan ini tidak lebih dari 30% lagi dari kapasitas fiskal yang kita punya. Karena sudah ada mandatori pendidikan, mandatori kesehatan, untuk bayar bunga 20%, untuk DAU, hanya paling banyak 30%. Jadi 30% ini harus benar-benar kita pilih dan kita pilih yang langsung nendang untuk mendorong ekonomi kita di tahun 2023. Yang nanti dibutuhkan masih 5-10 tahun lagi, menurut saya tunda saja dulu Pak Menteri, Bu Menteri. Ini pesan saya, menekankan tentang catatan kita di poin 3. Yang terakhir Pak Ketua, ini tentang dana desa. Tahun lalu kita sudah menurunkan anggaran dana desa dari 72 triliun pada 2021 menjadi 68 di 2022. Walaupun saya dari fraksi Demokrat mendorong supaya setidaknya dana desa itu dipertahankan di angka 72. Tolong tahun ini, karena desa akan menjadi pilar utama kita dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global yang begitu berat untuk kita. Biarkanlah desa itu bergerak. Apalagi sekarang kan kondisi pandemi sudah bisa lebih luas masyarakat dalam melakukan pergerakan ekonomi. Dana ini langsung ke desa. Desa bisa bergerak, bisa menjadi pagar kita, bisa menjadi pagar perekonomian kita, bisa menjaga pertumbuhan ekonomi kita supaya tetap bisa eksis di tengah tekanan global. Jadi saya mengusulkan agar dana desa ini bisa kita tingkatkan lagi di tahun 2023 setidaknya
kembalikan dulu pada angka tahun 2021. Begitu Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.